ketemu lagi di Bincang-Bincang bersama Bang Rusman. Kali ini kita akan memperbincangkan suatu hal yang sebenarnya sudah viral ya, sudah on topic, tapi banyak hal yang belum dibicarakan di hal yang viral ini, yaitu soal IKN. IKN orang hanya sibuk berbicara tentang bangunan fisik, orang hanya berbicara tentang dampak lingkungan, orang hanya bicara soal banyaknya pekerjaan yang akan tersedia, orang akan banyak bicara soal hiruk-pikuk soal kepindahan ibu kota negara. Tapi sangat sedikit yang bicara soal sumber daya manusia. Nah, bersama Bang Usman pada hari ini, kita akan mengupas itu. Mengupas bagaimana kesiapan Kalimantan Timur khususnya untuk menyambut IKN dengan sumber daya manusianya. Kita mainkan. Bang Usman. Ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa IKN orang hanya terfokus pada bangunan-bangunan fisik. Kantor presiden mau ditaruh di mana? Kemudian rumah-rumah menteri ada di mana? Kemudian warga lokal seperti apa? Tapi satu hal yang luput dari perbincangan orang banyak di IKN itu adalah soal pendidikan. Yeah. Bagaimana sebenarnya konsep pendidikan yang akan diusung oleh negara ketika IKN ini terlaksana nantinya? Ya, inilah yang memang menjadi persoalan tersendiri menurut saya ketika kita kaitkan dengan kepindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara dan saya kira kita tidak bisa lagi berpikir mundur sekarang ini karena semua perangkat piranti undang-undangnya sudah keluar. Yang harus kita pikirkan adalah sekarang ini bagaimana menatap masa depan IKN itu sendiri ditinjau dari semua aspek, termasuk di dalamnya adalah kepentingan sumber daya manusia. Karena bicara tentang IKN itu tentu kita tidak hanya melihat pada aspek setahun 2 tahun, bahkan kalau perlu selamanya ibu kota negara ini akan ada di Kalimantan Timur. Nah, oleh karenanya ketika bicara tentang masa depan negara ini, maka itu tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kesiapan kita membangun sumber daya manusia itu sendiri. Maka itu barangkali SDM sangat aktual dan relevansinya sangat jelas di dalam bagaimana kita menyiapkan itu dalam kerangka mengisi dan membuat IKN ke depan itu betul-betul sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Nah, untuk itu maka memang tentu bicara tentang bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pengembangan IKN itu sendiri, maka itu saya kira tidak bisa terlepas dari strategi nasional. Yeah. Karena kenapa? IKN itu adalah bagian dari proyek besar nasional kita. Maka ketika itu masuk pada wilayah proyek besar nasional, maka tentu juga dimensi strategi pembangunan sumber daya manusianya juga bagian dari lingkup grand pembangunan nasional gitu ya. Jadi itu yang menjadi ini. Nah, kalau misalnya kita turunkan sedikit, bagaimana misalnya kesiapan sumber daya manusia Kalimantan Timur dalam itu soal lain. Maka itu memang harus dipikirkan. Tetapi kalau pertanyaannya atau tema besarnya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia ke depan dalam kaitannya dengan IKN, maka itu tidak bisa lepas dari strategi nasional juga. Nah, hanya masalahnya memang ketika bicara tentang strategi nasional dalam pendidikan, maka rujukan kita adalah yang sampai hari ini yang berlaku adalah Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Sisdiknas sekarang ini masih aktual dan masih ada relevan dengan pemindahan itu? Maka itu yang perlu kita kritisi bersama. Dan barangkali itu pula lah sebetulnya dalam kerangka itu sekarang ada rencana melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas itu. Yang sekarang lagi kontroversi juga begitu ya. Dalam prosesnya. Bahkan saya dengar terakhir ini di
Badan Legislasi Nasional DPR itu akan mencoba membahas secara intens, bahkan belum dianggap sebagai kategori yang lebih ini, harus diperbaiki dulu, disiapkan dulu konsep-konsep ini supaya tidak menimbulkan kontroversi yang begitu meluas begitu. Saya kira kan begitu. Jadi bisa dibilang bahwa akan ada penyelesaian undang-undang terutama soal SDM. Oh ya, menurut saya pasti, karena tentu dengan pemindahan ibu kota negara itu tentu tidak hanya sarana dan sarana fisik perkotaannya saja yang dipindahkan. Tentu yang paling utama itu adalah bagaimana manusianya. Ketika bicara tentang bagaimana sumber daya manusia Indonesia, maka itu secara satu kesatuan utuh, secara keseluruhan, hanya barangkali adalah simbolnya itu ada di IKN gitu loh. Artinya simbol negara, simbol sumber daya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia nanti tersimbolkan orang-orang yang ada di IKN itu. Kalau melihat struktur pendidikan sekarang ya di Kalimantan Timur khususnya, karena mau nggak mau kita harus melibatkan Kalimantan Timur yang memang sudah relate soal pendidikan. Kalau melihat struktur pendidikan sekarang, terutama di pendidikan tinggi yang ada sekarang ini di Kalimantan Timur, di bagian mana misalnya yang harus dipush supaya mengalami peningkatan, supaya dia bisa berkesesuaian dengan proyek IKN ini? Ya, kalau dilihat dari perspektif bagaimana mengisi formasi kebutuhan pembangunan IKN, khususnya untuk Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga utama IKN, karena mau tidak mau Kalimantan Timur adalah sebagai provinsi penyangga utama bagi kepentingan IKN di dalam pelaksanaan program pembangunan infrastrukturnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini akan dimulai pergerakan prakonstruksi pembangunan konstruksi di IKN itu, yang tentu notabene-nya adalah memerlukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang seperti apa yang dibutuhkan? Informasi yang berkembang adalah tentu adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan, yang terampil dan ahli. Pertanyaannya kemudian, supaya nanti IKN itu penduduk setempat atau penduduk Kalimantan Timur tidak jadi penonton, maka itu menjadi priority. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dia mengisi prioritas itu kalau misalnya standar dan kualifikasi yang diperlukan tidak memenuhi standar? Maka itu jawabannya adalah Kalimantan Timur harus melakukan lompatan di dalam meningkatkan strategi pemenuhan sumber daya manusianya untuk memenuhi standar dan kualifikasi yang dibutuhkan di dalam IKN itu. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain adalah hanya melalui pendidikan dan jalur lain, dalam hal ini pelatihan-pelatihan keterampilan atau pelatihan-pelatihan kerja yang sifatnya bisa dilakukan secara cepat, yaitu melalui kerjasama dengan dinas Kementerian Tenaga Kerja atau Disnaker di dalam membangun pelatihan-pelatihan yang tentu sifatnya keahlian-keahlian tertentu atau keterampilan-keterampilan tertentu yang memang menjadi kebutuhan dasar dari IKN itu sendiri. Nah, kita kalau soal pelatihan-pelatihan itu kan kita lihat bahwa sekarang sudah mulai itu silih berganti kementerian datang kemudian memberi pendidikan pelatihan cepat kepada masyarakat di sekitar penyangga IKN. Tapi kita tidak pernah mendengar Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan statement tentang rencana pendidikan di IKN. Bagaimana itu? Ya, itu yang jadi persoalan. Itu yang memang yang jadi persoalan. Apakah memang salah satu jawabannya adalah dengan melakukan revisi undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional ini? Kita juga nggak tahu. Itu yang harus kita dalami. Karena sampai hari ini yang kita ketahui bersama bahwa rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan usulan revisi atau perbaikan atau penyempurnaan dari
sistem pendidikan nasional itu memang karena undang-undang itu sudah dianggap tidak mampu lagi untuk mengakomodasi atau mengakomodir dinamika atau perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping lagi ada di mana Pak Menteri kita sekarang ini itu adalah satu konsep yaitu Merdeka Belajar. Nah tentu itu kan harus dipayungi begitu. Nah kembali ke pertanyaan ini menarik sekali menurut saya. Sampai hari ini memang kita nggak pernah dengar itu. Kaitannya dengan IKN yang selama ini yang kita dengar itu adalah bagaimana dengan pembangunan ibu kota negara itu ramah dengan lingkungan, ramah dengan energi terbarukan, kemudian sistem transportasinya, sistem bangunannya dan lain sebagainya. Tetapi kita belum pernah mendengar secara real dari sisi pengembangan sumber daya manusia itu seperti apa yang akan kita tempuh, itu seperti apa, berdimensi jangka tahun berapa kita lakukan itu. Pendidikan di tingkat dasar juga tidak pernah dibicarakan seperti itu. Nah, maka itu kalau sekarang ini yang bisa kita lakukan selama ini, yang saya tahu ya, yang bisa kita sering diskusikan gitu adalah soal bagaimana Kalimantan Timur melakukan lompatan untuk mengisi formasi kebutuhan kebutuhan tenaga kerja untuk supaya tidak jadi penonton. Nah, menurut saya itu kan sebetulnya berdimensi jangka pendek. Sementara pembangunan ibu kota negara itu kan berjalan terus. Nah, mestinya ada sistem pendidikan yang memang dirancang sedemikian rupa seiring juga nanti dengan obsesi kita terhadap simbol IKN itu sebagai wujud nasionalisme kita gitu loh. Nah, apakah memungkinkan misalnya kita mendorong penelitian yang basis penelitiannya adalah penelitian soal pendidikan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dengar isu-isu di luar itu adalah justru universitas terkemuka yang akan memindahkan universitasnya di sini. Misalnya tiba-tiba kita dengar bahwa UGM akan membeli tanah kemudian membuka kampus, UI akan membuka kampus. Apakah itu menjadi ideal di IKN nanti atau justru memang harus dibicarakan dari awal bagaimana sebenarnya konsep pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di Ya, saya nggak tahu ya, apakah karena kami tidak pernah terlibat dalam diskusi dalam skala itu atau memang belum ada diskusi sampai ke situ, bahwa dihirup pikuk di luaran sana bahwa ada beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka yang mau membuka cabang, menurut saya tidak perlu sebetulnya. Kalau saya, bukan karena saya orang daerah Kalimantan Timur, tetapi menurut saya karena ini adalah ibu kota negara, saya kira semua universitas yang ada di Indonesia ini punya hak yang sama terhadap IKN itu. Tidak harus misalnya perguruan tinggi yang hebat itu, yang sudah hebat itu memindahkan atau membuat cabang di sini. Menurut saya lebih baik Unmul yang didorong, yang memang ada di situ untuk itu, bahwa nanti dia ada lahir kompetisi mengisi IKN dari luaran perguruan tinggi negeri itu atau swasta yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri misalnya. Oh, itu justru itu yang harusnya dibangun. Karena kenapa? Kalau di Republik ini lahir sebuah kompetisi yang sehat, kompetisi yang kuat, justru itu akan memacu bagi semua universitas untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi justru menurut saya harusnya dibangun sebuah kompetisi yang sehat dan banyak kompetisi dalam soal keilmuan. Yang penting itu kompetisinya jangan kompetisi kolutif gitu loh. Karena kalau kompetisi kolutif sifatnya, maka itu juga menghancurkan sumber daya manusia. Nah, maka itu menurut saya mestinya memang ada agenda-agenda yang secara nasional juga difikirkan tentang hal itu. Karena kita kan inginnya bahwa apalagi keinginannya presiden kita bahwa ibu kota negara Nusantara itu adalah salah satu kota termodern di dunia. Bahkan mau dijadikan sebagai kiblat dunia di dalam membangun sistem perkotaan yang modern begitu. Nah, itu artinya
tidak hanya fisik bangunannya yang modern, tetapi kapasitas intelektual dan kapasitas sumber daya manusia di ibu kota negara, bahkan di negara itu mestinya mencerminkan itu gitu. Nah, tidak ada kata lain adalah bagaimana kita membuat satu strategi pengembangan sumber daya manusia Indonesia itu. Nah, melalui dengan sistem undang-undang sistem pembangunan sistem pendidikan nasional kita dengan ke depan itu. Maka itu memang rencana melakukan perubahan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional itu menurut saya tidak boleh gegabah. Karena ini dimensinya pertarungannya adalah masa depan bangsa. Dan kita harus sadari betul bahwa 50 sampai 100 tahun ke depan tentu aset-aset sumber daya alam kita pasti akan menipis, maka memang ini adalah momentum untuk kita lompat bagaimana membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih kuat, sehingga tidak lagi ke depan selalu mengandalkan titipan Tuhan kepada negara ini dengan kekayaan alam yang begitu melimpah gitu kan. Artinya kalau kita seandainya kita punya neraca sumber daya alam yang terbangun, kan bisa kita lihat penyusutannya itu akibat eksploitasi gitu. Nah, maka itu memang penggantinya harus kita lakukan, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia itu. Itu yang penting. Nah, kalau itu bicara aspek nasional ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik ke sifatnya bagaimana kebutuhan mendesak untuk kepentingan pembangunan IKN, maka memang satu-satunya jawaban itu sebagai Kaltim sebagai sebagai provinsi penyangga utama IKN, maka itu juga harus menyiapkan yang lebih jika dibanding dengan provinsi-provinsi lain, terutama provinsi di Jawa misalnya. Kita ambil contoh misalnya bagaimana Kalimantan Timur segera melakukan mengupgrade semua sistem pendidikan vokasinya, baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Maka itu menurut saya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur ini mestinya harus ada pembicaraan yang intensif, pembicaraan yang continue dan serius dan fokus gitu untuk bagaimana memprogram pendidikan vokasi di Kalimantan Timur itu betul-betul berorientasi kepada kebutuhan IKN dan berani melakukan kebijakan yang barangkali berani menutup prodi-prodi yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan itu, supaya masyarakat Kalimantan Timur itu, anak-anak Kalimantan itu betul-betul memberi kontribusi yang nyata dan konkret di IKN itu. Tetapi kita nggak boleh menyalahkan kalau nanti kita hanya mengemis atau merengek-rengek minta jatah, tapi sesungguhnya ketika bicara dengan standar dan kualifikasi yang diperlukan tidak memenuhi standar. Sampai dikasih ternyata kita maka itu harus sekarang mulai di ini. Nah, saya dengar karena kami dari kebetulan saya dari Komisi 4, saya sudah sebelum Covid saya sudah ingatkan ini. Dan insya Allah saya akan terus sampaikan ini. Dan saya dengar terakhir kemarin ketika Pak Gubernur merayakan hari ulang tahunnya, saya sempat diskusi sebentar dengan salah satu tim beliau bahwa sekarang ini sudah digarap itu. Ya mudah-mudahan, dan menurut saya menggarapnya jangan setengah hati. Betul-betul harus serius dan fokus. Contoh yang harus dibenahi di bidang vokasi itu, pertama adalah soal bagaimana mengupgrade para guru-guru asesor di SMK. Yang menurut saya para guru asesor kita itu jumlahnya sangat sedikit. Di tingkat SMK? Di tingkat SMK. Bayangkan kita pernah 240 orang, sekarang tinggal 60-an. Akibat pensiun, yang paling banyak itu karena expired. Nah, ini kan menurut saya
langkah kemunduran nih. Iya, iya, iya. Kalau sampai expired, berarti selama ini pemerintah ngurusin apa dong? Iya. Kalau sampai ada guru-guru asesornya itu expired gitu loh. Apa karena faktor anggaran tidak ada atau memang tidak diurusi, ya wallahu alam, itu urusannya di pemerintah gitu. Tetapi menurut saya ini nggak boleh lagi terjadi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua LSP, lembaga sertifikasi profesi di tingkat pendidikan. LSP yang kita miliki dari 300 lebih SMK yang kita punya, baik negeri maupun swasta se-Kalimantan Timur itu hanya ada 12 LSP. Yang menurut saya jauh dari tataran kebutuhan ideal. Ya, meskipun memang kita juga tidak ingin misalnya LSP itu tiap sekolah, enggak perlu. Mas, paling tidak satu LSP itu 2 maksimal 3 sekolah mewadahinya. Dan saya kira sekarang Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Nasional, saya kira kan memberi ruang untuk itu. Itu yang kedua. Yang ketiga memang mau tidak mau pemerintah provinsi harus menambah prodi-prodi baru, termasuk memang pengadaan guru-gurunya. Guru-gurunya atau paling tidak guru-guru yang ada, yang muda-muda itu di-upgrade untuk bisa dijadikan sebagai asesor pada bidang tertentu atau melibatkan dunia usaha. Misalnya misalnya di jurusan otomotif misalnya. Kan bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta ya gitu. Itu ditarik masuk, diajak masuk, kemudian karyawan-karyawannya itu dijadikan asesor. Gitu. Jadi sebetulnya ini ada jalannya ini. Ada jalannya. Masalahnya itu mau atau tidak gitu. Mau atau tidak. Dan sekira kita dorong. Yang kedua memang juga balai latihan kerja. Balai latihan kerja BLK kita. Nah, BLK kita yang saya tahu bahwa BLK di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja, misalnya BLK Samarinda itu kan itu BLK pusat, itu sudah melakukan di bulan Juli tadi sudah melakukan kick off untuk pelatihan-pelatihan itu. Bahkan ada 5 provinsi yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk membackup masyarakat lokal untuk itu. Tetapi itu variasi dari berbagai keterampilan gitu loh, keahlian khususnya bagi UMKM gitu. Karena memang obsesinya bahwa di IKN nanti itu ketika dilakukan pembangunan fisik, infrastrukturnya kan tidak hanya bekerja untuk bangunan. Pasti mereka pekerjanya juga perlu makanan dan lain sebagainya. Maka itu ya logis lah ya. Tetapi menurut saya adalah kemarin ketika saya diskusi dengan kepala PUPR misalnya, khususnya untuk tenaga kerja di bidang keahlian misalnya begitu, bidang konstruksi maksud saya, yang diperlukan kan ada 2, ahli dan terampil. Ya kan? Menurut Kepala Dinas PUPR itu juga tertinggal karena banyak karyawan-karyawan kita atau tenaga-tenaga kerja konstruksi kita tidak bersertifikasi. Jangankan mau mensuplai IKN, mencukupi kebutuhan Kalimantan Timur saja, itu belum, masih kurang. Nah, maka itu teman-teman PUPR melakukan pelatihan percepatan itu dalam rangka selain untuk memenuhi kebutuhan Kalimantan Timur sendiri, juga untuk kebutuhan IKN. Jadi melihat realitas ini, ya kita tetap optimis, tetapi menurut saya ada bayang-bayang ketakutan juga gitu dari situ gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir. Di dalam badan otorita IKN, itu kan keterwakilan Kalimantan Timur itu hanya 1 orang ya? Ada 3. Dan tapi salah satu yang paling mengemuka itu adalah Rektor Unmul. Nah, semestinya kan kita dengan keterlibatan Rektor Unmul, kita punya peluang untuk membicarakan yang tadi kita bicarakan selama ini, yaitu soal pendidikan. Bagaimana ke depannya itu, dan apakah memang kita punya ruang untuk memasukkan agenda pendidikan ini ke dalam perbincangan di Badan Otorita IKN? Ya, sampai hari ini
diskusi-diskusi ke arah itu saya belum pernah lihat. Entah sudah ada, cuma saya saja tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang, ya saya nggak bisa ngomentari banyak. Iya. Tetapi sepanjang yang saya tahu, baik di komisi maupun di DPRD sendiri, itu nggak pernah ada diskusi yang intensif soal-soal hal-hal seperti itu, begitu ya. Entahlah, kalau ini mudah-mudahan saya yang keliru gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, mestinya tidak lagi kita ini, tapi bagaimana kita betul-betul firm untuk berpikir, bekerja untuk menyiapkan itu semua. Dan terakhir kemarin saya dengar informasinya bahwa untuk sementara diambilkan biayanya untuk mengupgrade guru-guru asesor ini, ditambah dengan membuat prodi-prodi tertentu untuk itu diambil dari alokasi anggaran beasiswa. Ini yang saya tidak setuju. Kenapa? Kalau diambilkan di alokasi anggaran beasiswa itu, jujur saja, itu kan beasiswa sifatnya stimulan. Iya. Saya lebih cenderung bahwa itu memang dikaitkan langsung dengan biaya operasional sekolah. Tinggal dinaikkan grade-nya. Misalnya kalau di SMK selama ini hanya 4 juta, itu ditambah saja biaya operasionalnya misalnya jadi 7,5 juta misalnya. Sudah termasuk di situ adalah sertifikasi. Daripada kita cantolin di beasiswa tuntas itu, yang menurut saya sifatnya sementara. Menurut saya itu tidak relevan dan tidak ideal gitu. Tapi oke lah untuk sementara ini demi mengejar ini, tetapi di 2023 dan selanjutnya mestinya nggak perlu lagi dicantolin di biaya anggaran beasiswa Kaltim tuntas itu. Ya kalau Pak Isran terus ada kebijakan beasiswanya, kalau enggak meneruskan program beasiswa, kalau enggak kan berhenti jadinya. Padahal itu adalah kebutuhan real, kebutuhan dasar dunia pendidikan kita. Jadi saya jujur saja tidak sependapat kalau itu alokasi anggarannya diambil dari beasiswa tuntas itu. Itu artinya kita setengah hati. Kenapa enggak biaya operasional sekolahnya yang dinaikkan? Kemudian memang selanjutnya Bung Ocha, ya selain guru-guru asesornya dinaikkan kompetensinya, kemudian ini yang kedua itu adalah semua SMK kita memang sarana dan prasarana ininya dibangun, Pak. Ya, laboratoriumnya, kemudian kalau dia misalnya itu otomotif ini, dia memang nuansa kelasnya itu adalah nuansa bengkel, bukan nuansa pertemuan di kelas seperti yang selama ini. Anda bisa bayangkan waktu itu COVID menjelas jurusan otomotif disuruh pakai online, jelaskan baut dan lain sebagainya lewat online, gimana caranya gitu loh. Nah, jadi menurut saya jangan lagi lah seperti itu. Kemudian yang kedua, selain itu kita dorong juga kayak politeknik itu untuk tingkat keahlian ahli gitu. Politeknik atau misalnya universitas-universitas negeri dan swasta yang ada di Kalimantan Timur yang punya fakultas teknik didorong supaya itu juga meningkatkan ininya gitu, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan ini supaya nanti melahirkan juga kebutuhan untuk tenaga ahlinya gitu loh. Jadi menurut saya ini memang harus bergerak semua begitu. Dan itu mestinya ada yang mengomandoi gitu. Ada yang mengomandoi. Oke. Demikian diskusi singkat kita dengan Bang Rusman, dan kita akan ketemu lagi di topik-topik yang menarik lainnya.